Halo Sobat Next Trend, jadi beberapa hari lalu gue baru aja dikirimin salah satu laptop terbarunya Asus, yaitu Asus BR1100. Nah, di video kali ini gue mau review dan membagikan sedikit pengalaman gue yang udah pakai laptop ini kurang lebih seminggu terakhir. So, langsung aja, ini dia selengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Next Trend, jadi pertama gue mau bahas dari segi desainnya dulu. Asus BR1100 ini udah pakai desain yang menurut gue lumayan sederhana. Di bagian tengahnya sini dia itu ada satu logo Asus. Terus dia di sini material bahannya itu cukup unik, yaitu kayak pakai bahan bermotif yang bisa ngasilin suara kayak gini nih. Nah, terus di bagian samping-sampingnya dia juga udah dilapisin sama bumper karet yang kata Asus itu bisa mencegah atau ngebuat laptop jadi lebih aman kalau misalnya jatuh. Terus di bagian sininya nih dia itu ada kayak lampu LED gitu. Nah, lampu LED ini tuh bukan cuma buat pajangan doang, tapi dia bisa kayak ngasih indikator keadaan laptop ke pengguna. Jadi kalau misalnya laptopnya atau lampunya itu nyala secara normal, artinya laptop dalam kondisi baik dan dia terhubung ke internet. Terus kalau misalnya lampunya itu berkedip dengan ritme yang pelan, artinya laptop itu mengalami sedikit gangguan dan atau kondisi baterainya itu low bat. Nah, terus indikator yang ketiga itu kalau misalnya lampu LED-nya berkedip secara cepat, artinya laptop mengalami gangguan atau nggak terkonek ke jaringan internet. Terus di bagian sisi-sisi samping kiri dan samping kanan dia udah dilengkapin sama beberapa port yang menurut gue cukup lengkap. Di sebelah kanannya dulu, di sini dia ada port Ethernet, terus ada satu port USB-A sama slot SD atau slot micro SD. Terus ada juga port audio jack dan tombol power serta tombol volume. Habis itu di bagian sebelah kirinya dia ada port charger, terus ada port USB Type-C, ada port 1 USB-A, dan port HDMI. Oke Sobat Next Trend, sekarang kita akan masuk ke bagian layar dari laptop ya. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu dulu kalau misalnya Asus BR1100 ini hadir dengan dua model yang berbeda. Yang pertama itu ada Asus BR1100 CKA, dan yang kedua itu ada Asus BR1100 FKA. Nah, yang lagi gue pegang sekarang ini adalah model Asus BR1100 FKA yang layarnya itu berukuran layarnya berukuran 11,6 inci dan dia udah ngedukung touchscreen. Tuh. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini meskipun dia pakai bezel yang tebal, menurut gue hal itu ketutup sama dukungan touchscreen yang ada di layarnya. Jadi kalau misalnya ada objek-objek yang nggak kelihatan, bisa langsung kalian zoom aja kayak gini itu. Jadi bezel tebelnya tuh nggak terlalu ngaruh kalau menurut gue. Dan yang lebih gue suka lagi, layarnya itu bisa dilipat sampai kayak gini guys. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini dia akan otomatis masuk ke mode tablet. Jadi kalian bisa langsung scroll aja tuh kayak gini. Dan kalau misalnya udah masuk mode kayak gini itu bagian keyboard dan touchpad di sini itu akan otomatis nggak aktif. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya bakal kepencet-pencet karena itu bakal nggak aktif, jadi dia akan fokus di layarnya aja yang touchscreen ini. Lanjut ke bagian performa, Asus BR1100 yang gue pegang sekarang ini itu dilengkapin sama prosesor Intel Celeron N4500
Dan dia juga pakai kartu grafis Intel UHD. Untuk ruang penyimpanannya BR1100 FKA ini pakai RAM 4GB dan SSD 128GB. Nah, berdasarkan pengalaman gua pakai laptop ini dengan spesifikasi kayak gitu, Asus BR1100 ini udah mumpuni buat dipakai untuk beberapa kegiatan. Kayak misalnya ngetik di Microsoft Word, terus bikin presentasi di Microsoft PowerPoint, habis itu browsing-browsing bahan, dan nonton video di YouTube. Itu dengan spesifikasi kayak tadi udah mumpuni dan bisa dipakai dengan lancar. Sekarang kita masuk ke bagian fitur dari Asus BR1100. Jadi ada beberapa fitur yang menurut gua itu bisa menunjang pembelajaran online di BR1100. Yang pertama itu adalah fitur noise cancelling. Jadi dengan fitur ini, kalau misalnya kalian lagi conference call dan kalian berada di kondisi yang kurang memungkinkan untuk berbicara, kalian nggak perlu khawatir, kalian bisa tetap berbicara dengan jelas tanpa ada gangguan suara di sekitar yang masuk ke dalam mikrofon, karena udah ada fitur noise cancelling tadi. Terus ada juga fitur noise reducing. Nah, kalau ini itu fitur yang ada di webcam dari Asus BR1100. Jadi dengan fitur ini, webcam akan menampilkan gambar kalian lebih jernih atau lebih bagus dibanding tanpa adanya fitur noise reducing. Nah, dua fitur ini itu udah bisa aktif secara otomatis karena Asus BR1100 pakai teknologi AI Engine. Habis itu ada juga fitur lain yang menurut gua lumayan bisa menunjang pembelajaran online, yaitu di bagian keyboardnya ada tombol otomatis mematikan mikrofon. Jadi dengan tombol ini kalian gak perlu repot-repot matiin icon mikrofon yang ada di layar conference call kalian. Kalian cukup tekan aja tombol keyboardnya dan mic akan otomatis mati dan bisa menyala lagi gitu. Oke Sobat Nexttrend, sekarang kita masuk ke bagian keyboard dari Asus BR1100. Jadi keyboard ini, di laptop ini tuh udah dilapisin sama lapisan khusus yang bisa mencegah kena cipratan air atau percikan air. Terus dari segi touchpadnya sendiri itu dia ukurannya udah cukup luas dan menurut gua ini udah nyaman dipakai, dan dia juga agak licin juga, jadi kalau kita mau scroll juga udah enak banget. Terus tadi yang lupa gua mention di bagian layarnya itu dia di bagian atas tuh ada webcam guys. Nih di sini tuh ada webcam yang beresolusi 720p. Nah, dan dia juga udah dilengkapi sama privacy shutter yang bisa kita atur secara manual. Nah, uniknya dia tuh kameranya nggak cuma satu di bagian atas aja, tapi di sini di bagian atas keyboardnya itu dia juga ada kamera. Nah, ini bisa digunain dalam posisi kayak gini nih. Jadi di bagian layarnya kita masuk ke aplikasi kamera, terus kalian tinggal gunain kayak gini aja kalau misalnya mau foto-foto sesuatu. Terus untuk baterainya, Asus BR1100 ini berdasarkan pengalaman gua, dia bisa bertahan selama kurang lebih 7-8 jam, tergantung intensitas pemakaian laptop dan tergantung sama settingan tingkat kecerahan layarnya. Tapi kalau misalnya mau kalian paksa nih si laptop sampai bener-bener mati, itu dia bisa bertahan kurang lebih 1 jam dari kondisi low tadi. Jadi total sampai perangkatnya benar-benar mati, BR1100 bisa bertahan selama 9 jam. Jadi kesimpulannya menurut gua Asus BR1100 ini cocok dipakai sama kalangan pelajar. Dengan fitur, spesifikasi, performa, dan desain yang ditawarin, laptop ini tuh emang ditujukan atau dihususkan buat pelajar-pelajar di masa pandemi kayak sekarang, yang menunjang atau yang bisa menunjang mereka untuk melakukan pembelajaran online. Asus sendiri nyebut BR1100 FKA ini sebagai laptop for students. Jadi udah jelas kalau emang laptop ini dibuat buat para pelajar. Nah, terkait harganya, BR1100 sendiri ini
itu cukup murah atau bisa dibilang ramah di kantong para pelajar, yaitu dengan spesifikasi kayak tadi, harga Asus bayar 1.100 dibanderol sebesar 5,7 jutaan aja. Oke, kalau gitu sekian dulu video review kali ini. Semoga bisa memberi manfaat dan informasi buat kalian yang lagi nyari laptop buat belajar online. Jangan lupa follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui berita seputar dunia teknologi yang paling terupdate. Kalau gitu, gua Randi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.